Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku ya. Pada kesempatan ini aku ingin membahas sedikit tentang STP marketing. Apa sih STP marketing itu? STP marketing atau segmenting, targeting, position adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu yang pertama melakukan segmentasi pasar, kemudian yang kedua menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan yang ketiga ataupun yang terakhir itu memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Kemudian untuk kelebihan dari segmentation, targeting, dan position, yaitu terdapat 4 kelebihan. Yang pertama yaitu mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan target advertising, kemudian pengembangan produk baru atau diferensi brand dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dengan penggunaan produk. Kemudian yang ketiga yaitu mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjadikan return on marketing investment yang lebih besar. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Kemudian bagaimana sih cara menerapkan model STP ini tadi? Untuk penerapan SPT ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama segmentasi pasar atau segmenting atau segmentation. Tahapan segmenting atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Kemudian pendekatan melakukan segmentasi pasar ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama bisa dengan demografis, mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, ataupun status perkawinan. Kemudian untuk yang kedua yaitu geografis. Untuk geografis sendiri itu mendasarkan segmentasi pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu psikografis. Untuk psikografis sendiri yaitu segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Kemudian untuk yang keempat yaitu berdasarkan perilaku. Perilaku ini mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, kemudian loyalitas mereka, loyalitas akan produk atau manfaat yang mereka cari. Kemudian yang kedua yaitu menentukan target atau sasaran, targeting. Mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kita bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand maupun perusahaan. Kemudian untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu seperti yang pertama itu ada ukuran. Untuk ukuran ini seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk pertumbuhan di masa depan. Kemudian yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas ini yaitu mengacu pada segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan yang kita miliki. Kemudian bagaimana sih dengan lifetime value customer di segmen tersebut. Kemudian yang ketiga ada aksesibilitas. Untuk aksesibilitas ini seberapa mudah atau sulit bagi kita mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang dilakukan. Kemudian pertimbangan segala hambatan yang ada ketika kita harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Kemudian yang keempat ada fokus pada manfaat. Fokus pada manfaat ini yaitu masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu ada perbedaan. Untuk perbedaan ini harus ada perbedaan antara segmen. Kemudian untuk yang tiga yaitu bagaimana cara kita memposisikan produk atau positioning. Positioning sendiri itu tahapan. Positioning ini dapat diartikan menentukan bagaimana sih produk atau brand kita ini direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand yang dilihat itu lebih hebat dari kompetitor lain. Kemudian gimana sih langkah ataupun cara dalam kita melakukan memposisikan produk yang kita miliki? Tentu ada beberapa cara. Yaitu yang pertama yaitu kita menawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi pasar yang kita miliki tadi. Kemudian dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, kita pun bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layanan dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Yang kedua yaitu dengan cara identifikasi unique selling proposition atau USP. Untuk USP sendiri yaitu kita harus menemukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa sih pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan kita.
Kemudian bisa kita juga bisa memikirkan penawaran yang bisa kita berikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor lain. Kemudian yang ketiga yaitu kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Di sini kita memastikan kita memberi penawaran menarik yang sulit untuk mereka tolak. Contoh position produk yaitu udah kita ketahui sudah banyak banget, tapi di sini aku akan memberikan dua contoh aja. Yang pertama yaitu position produk tentang wadimor ataupun sarung. Wadimor sarung khas Indonesia begitu kaya akan motif dan corak, terasa istimewa dan lebih sempurna dalam memakainya. Inilah iklan menampilkan banyak corak, kemudian motif dan warna sarung yang dimilikinya dalam mengiklankan produknya. Dengan demikian konsumen dapat melakukan pemilihan. Kemudian Wadimor sendiri yaitu menampilkan jargon Wadimor tentu sarung kita, sehingga menimbulkan mindset di benak penonton bahwa Wadimor itu adalah sarung kita. Kedua yaitu tentang iklan sirup Marjan. Marjan adalah salah satu produk sirup yang konsisten menghadirkan iklan televisi. Paling kreatif adalah sirup Marjan. Setiap menjelang buka puasa hingga lebaran, iklannya hampir menghiasi layar televisi hampir semua di stasiun televisi. Cukup sekian ya pembahasan kita tentang SPT Marketing. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.